Anda ingin membangun usaha kopi Nusantara? Ingin tahu bagaimana meracik kopi terbaik? Ingin tahu bagaimana memasarkan kopi? Dan ingin tahu bagaimana mengelola proses produksi kopi? Ikuti terus video ini. Kali ini kita akan belajar banyak dari Kopi Sidik Kalangjaya. Kita akan gali secara dalam bagaimana Kopi Sidik Kalangjaya berproses, bagaimana jatuh bangunnya, dan bagaimana mereka terus berinovasi hingga sebesar ini. Saksikan terus dan jangan lupa subscribe and like channel ini. Permulaan kita jualan kopi, kadang bisa sekilo, kadang nggak laku sama sekali satu hari. Kira-kira tahun 96, 97, nah itu udah mulai rame. Tapi masih itu ya, waktu itu masih saset-saset, banyak yang 3 in 1 waktu itu. Tapi kadang 3 in 1 terus kopi biasa ada lagi, terus 3 in 1 lagi, sepi lagi ya waktu itu ya. Kita waktu itu hanya menjual satu jenis kopi aja, yaitu kopi Sidik Kalang. Terus ada campur yang lainnya, mungkin teh. Terus banyak yang tanya, loh kenapa nggak diiniin, ditambahin apa kek gitu kan. Udah tambahin produk dari misalnya dari daerah Lampung, Toraja, kan banyak peminatnya. Udah itu kita sekalian cari alat kopi. Maksudnya supaya konsumen waktu itu datang bisa beli kopi dan juga bisa beli alat, jadi nggak usah kemana-mana. Jadi satu tempat udah bisa dapat semua gitu. Pada saat kopi luwak lagi booming, kita mencoba untuk melangkah lebih jauh. Jadi kita mencoba untuk mengsangrai kopi, walaupun waktu itu kita belum punya pengalaman. Kita cari alat sangrai kopi, alatnya dari Jerman cuma bisa 70 gram. Kita coba dulu pangsa pasarnya, ada nggak peminat. Nah ternyata ada, mereka senang, oh dapat lihat ya cara sangrai kopi. Biasanya kan kita juga begitu kan, kepingin lihat tapi nggak dapat kan. Ada peminatnya, jadi yang pertama 1 bungkus, nanti dia ajak teman, jadinya banyak, sampai terakhir itu belinya 1 kilo. Bayangin Pak, kalau 1 kilo kita cuma 70 gram, gimana ininya sangrainya kan. Akhirnya mesinnya juga rusak kan waktu itu. Nah terakhir ada lagi tambahan, saya mau lihat 5 kilo, waduh 5 kilo kalau mau cepet juga susah kan. Akhirnya kita beli lagi mesin sangrai yang 5 kilo gitu. Ada promosi melalui media kawasan, dan Terus, kita ada beli kopi 1/4 kilo dikasih kupon 1. Itu berlaku untuk kopi yang di luar roasting gitu. Jadi biasanya mereka beli sekilo dapat 4, mereka kumpul. Terserah sampai kapanpun, nggak ada batas waktunya. Nanti kalau mereka mau tukar hadiah, tinggal mereka lihat aja, oh saya mau yang ini. Nah, kumpul aja mereka. Mau rice cooker, ya, rice cooker. Kadang mereka senang beli kopi, saya dapat ini loh, dapat rice cooker. Jadi dia cerita ke teman, jadi teman, ya kok bisa beli kopi dapat, di tempat lain kan nggak dapat. Dan satu lagi, biasanya kita kalau ke tempat makan, misalnya sarapan pagi, biasa kita selalu sedia kartu nama. Jadi setiap kita makan, kita sambil, Pak, kalau butuh kopi ini ya, gitu. Oke, teman-teman wirausaha, sekarang kita mau lihat nih proses sehari-harinya seperti apa sih, bagaimana pemasarannya, bagaimana operasionalnya. Oke Bu, kalau kita lihat ini kan tokonya luar biasa ya, artinya sepertinya jualannya utamanya di toko atau ada mulai membuka online Bu? Kita udah ada online juga Pak. Online ya? Nah, awalnya kita toko, terakhir itu waktu zaman lagi memang harus ada online, kita udah online. Itu dibantu anak atau ada orang? Adik ipar. Adik ipar. Dia yang kelola khusus web. Nama web kita infokopi.com. Itu Tokopedia, Shopee, anak juga ada. GrabFood sekarang ada. Kira-kira lebih banyak mana Bu? Penjualan di online atau di toko kalau sekarang? Online juga ada. Toko ya? Sih kebanyakan mungkin dari pelanggan tetap ya. Kalau online mungkin dari kebanyakan ada kafe atau online itu tersendiri. Jadi punya tim tersendiri juga yang untuk mengelola. Online itu adik ipar yang urus. Yang untuk infokopi.com. Kalau untuk web, GoFood atau Shopee
anak yang urus. Oke. Kan ada yang untuk online melalui WhatsApp ya. Nah, itu kita di sini ada yang urus. Jadi berbeda-beda Iya. ya. Jadi fokus ke ada yang toko, Iya. ada yang website, Iya. ada yang marketplace Iya, gitu ya. beda-beda. Kita menyajikan fresh. Fresh. Jadi kopi kita ini mau premium seperempat udah sangrai. Dan beberapa kopi yang kita punya itu memang selalu fresh. Jadi walaupun ada pesaing, yakin karena ini fresh punya keunikan tersendiri. Pesaing itu kita anggap teman. Gitu. Ini poinnya. Pesaing dianggap teman. Karena masing-masing bisnis kan masing-masing kan ada rezekinya. Betul. Jadi kita sesama kayak ketemu juga kita seperti teman aja. Oke. Ada kolaborasi nggak Bu? Saya jadi penasaran ke pesaing. Awal-awal ada juga. Berkolaborasi bahkan Ada. ya. Awal-awal kita juga belajar dari mereka Oke. juga. Jadi saling inilah, maksudnya kita nggak bisa ya kita belajar juga. Gitu. Berkembang sama-sama lah ya. Iya. Karena memang pasarnya juga makin luas, Iya. makin luas. Dan kita juga nggak bisa kan kita melangkur semua. Ya, Itu kan banyak yang bisnis kopi juga. Jadi kita di sini bukan bilang pesaing ya, teman-teman semua. Teman-teman semua Iya. ya. Wow, menarik Jadi banget kita ini. majukan kopi Indonesia sama-sama Betul, gitu kan. betul. Terakhir-terakhir ini orang karena udah tahu ada maksudnya ada lomba barista, terus orang udah semakin mengenal. Makin mengenal ya. Nah, kopi itu gimana gitu. Jadi Iya, orang sekarang lebih ke penikmat kopi. Penikmat kopi ya. Kalau dulu banyak yang mungkin penikmat. kopi saset begitu ya. Kita bilang dulunya banyak yang pecandu kopi gitu. Sekarang penikmat kopi. Betul. Dulu kan orang hanya tuang kayak masak tinggal tuang atau panasin di itu ya Iya. tempatnya ya. Sekarang banyak alat, contohnya ada rock presso, ada V60, banyak caranya yang bisa kita nikmatin. Oke. Dan cita rasanya beda semua, Pak. Beda semua ya. Iya. Dan waktu dia membuat kopinya itu sendiri mungkin jadi daya tarik tersendiri ya. Iya, betul. Oke. Biasanya mereka juga punya trik-trik sendiri. Semakin dibikin itu mereka cari, wah ini seninya gimana gitu. Oh, ini menarik nih. Jadi Iya, kopi ini bukan saja sebagai minum, iya. tapi juga sebagai seni Iya, ya. betul. Seni meraciknya. Mungkin Iya. masing-masing orang punya campurannya berbeda-beda Betul. gitu ya. Oke. Jadi Ibu juga jual juga alat-alatnya ya? Iya, karena Oke. supaya orang bilang apa ya, one stop solution ya. Iya. Jadi kesini kopi apapun ada, alat juga ada gitu. Bisa jadi penasaran ya, ada nggak sih yang mau, saya mau dong ikut ngerosting? Ada. Ada ya? Pernah. Oh gitu. Ada Dan itu- beberapa yang senang, saya mau dong, saya yang roasting aja ada. Oh Bapak yang iniin. iya, jadi dia ingin tahu juga, ingin pengalamannya Iya, sendiri ya. Betul. Nah sekarang kita beralih sedikit Bu, ke masalah misalnya operasional. Iya. Karyawannya tadi total ada berapa Bu? 7. Ada 7. Kemudian bagaimana mengelolanya? Apa ada trainingnya atau seperti apa? Ada. Kita ada kasih ke 2 orang yang bisa tahu dan kita yang di kantor semua tahu. Oh, Misalnya ini racikannya. oke. Jadi ya, yang cewek bagian depan untuk Oke. penjualan. Nanti ada satu yang khusus bagian roasting. Nah kalau pengiriman dan lain-lain itu sudah langganan atau seperti apa? Pengiriman kita ada melalui JNE, JNT, Lion, Indah Cargo ada. Kalau dari suppliernya, Suppliernya. dari pemilik mereka kopi, langsung kirim melalui kargo juga. sudah kerjasama ya? Ah. Oke. Nah kalau Ibu pencatatannya seperti apa? Ada, saya ada pencatatannya Ada khusus. ya? Jadi memang tertib juga ya pencatatannya. Jadi Iya. tiap bulan tahu lah penghasil apa, Iya, profitnya berapa. iya. Kira-kira omsetnya berapa nih Bu kalau per bulan? Omsetnya 300 sampai 400 juta. 300 sampai 400 juta, luar biasa. Tapi di masa pandemi ini kadang turun ya. Kadang turun ya. Nah ini menarik ini. Bagaimana mengatasi masalah pandemi? Iya, mengatasi masalah ini paling kita terapkan dari awal sebelum orang memakai masker kita udah. Oke. Dan Iya. sebelum orang sibuk apapun kita udah duluan, karyawan semua udah pakai masker dulu. Iya, Karena iya. kita memikirkan mereka menghadapin orang banyak. Jadi Betul. kita usahakan mereka memakai masker dulu. Iya, Kesehatan itu yang paling penting. Oke. Penasaran sedikit tentang pembukuannya. Iya.
Kan kebanyakan orang hanya mencatat secara Iya. manual. Kalau Ibu seperti apa pembukuannya? Saya memakai cash register, Pak. Cash register Nah, ya. di samping itu saya juga ada pembukuan tersendiri yang untuk pengiriman tersendiri. Oh, Jadi misalnya oke. ini yang khusus pelanggan yang datang kita memakai cash register ini. Jadi di sini saya udah ada tulis kopi apa di sini semua. Oh, bisa cepat jadi ya. Nah, terus ada di ini. Jadi Oke. mereka tinggal lihat ini masukin. Jadi kalau untuk yang kita pengiriman kan ada melalui WA atau melalui web itu kita ada pencatatan sendiri. Oke. Jadi Ah. dipisah ya semua Iya, itu. semua. Jelas ya. Iya, dan juga Pembukuannya- pengiriman juga. Oke. Misalnya pengiriman melalui JNE atau JNT ada berapa paket. Jadi mereka tanda tangan ada berapa ini semua tersendiri. Bagaimana Ibu melatih ini karyawan supaya memastikan bahwa pembukuannya tidak berantakan gitu? Kita dari awal itu kita udah ajarin caranya gimana. Terus kita pantau. Pantau ya. Nah, Jadi nanti udah terus bisa. ya harus dipantau terus. Dari ya? awal itu pantau udah bisa, oke kita lepas. Walaupun sudah bisa tapi terus dipantau Iya, ya. iya. Nah, teman-teman wirausaha, sekarang kita mau belajar tentang racikan. Kenapa? Karena ternyata racikannya inilah yang menjadi pembeda atau diferensiasi kopi Sidik Kalangjaya ini dibandingkan dengan kopi-kopi lain. Nah, boleh ceritain sedikit nggak Bu, gimana sih proses meracik itu atau bagaimana menentukannya gitu? Oh, biasanya kita bertanya ke konsumen. Jadi tipe konsumen biasanya kan ada yang sukanya nggak mau asam. Nah, dia biasanya tapi mau wangi. Ya, kalau nggak asam biasanya kita kenalkan ke robusta karena mereka lebih takut katanya kena ma atau apa kan. Padahal asam itu bukan bisa kena ma, enggak itu. Cuma kopinya yang nggak cocok biasanya. Iya. Jadi biasanya kita kenalin contohnya misalnya robusta. Di sini kan ada robusta Lampung spesial juga. Atau dia mau lebih wangi kita boleh campurkan dengan kopi Arabica Flores itu yang di sana. Nah, jadi ada pencampuran terasa wangi dan dia suka gitu biasanya. Dan itu prosesnya seperti apa sampai ketemu ini sekian itu nggak sebentar saya yakin ya. Iya, biasanya Pengalaman ya. Pengalaman, iya. Biasanya kalau kita udah racikan, terutama juga kita ada kopi Sidik Kalang juga, misalnya contoh. Kadang mereka udah suka, tapi saya mau yang lebih wangi. Jadi kita tambahin dengan Arabica supaya rasa wanginya timbul gitu. Oke, menarik sekali nih. Iya. Jadi tetap menyediakan yang sesuai keinginan konsumen. Iya. Bukan cuma hanya jual kopi, misalnya ini kopi apa Malang saja, enggak ya? Enggak. Kopi Lampung saja. Enggak. Racikannya pun Iya, dia Jadi- boleh memilih. Saya mau ini berapa minimal seon di sini. oke. Nah, misalnya saya mau campur ini 5 macam, terserah boleh. Boleh ya, bebas semua ya. Bebas. Atau mungkin berarti saya pengen yang begini, yang agak wangi, agak pahit sedikit atau agak asam sedikit itu bisa ya? Bisa. Luar biasa. Jadi memang mungkin ini kuncinya ya. Jadi kemampuan meracik dari berbagai jenis kopi dan mengenali. Pasti saya yakin Ibu, Bapak juga sudah tahu nih karakter masing-masing kopi ya. Teman-teman wirausaha, industri kopi ini juga kan erat kaitannya dengan bagaimana kita menyimpan bahan-bahan mentahnya. Biji kopi gitu ya. Jangan sampai misalnya terlalu lama disimpan. Nah, itu prosesnya seperti apa, Bu? Bisa ditunjukkan nggak? Ini saya lihat banyak sekali karung-karung kopi. Nah, Oke, ini kita lihat dari sini sampai ke ujung itu biji mentah. oke, ini Ya mentah kan? ya. Nah, dari sini ada, ini lagi kosong nih. Ini biasanya biji yang udah matang dari pabrik langsung. Nah, ini biasanya kita begitu datang yang baru, yang lama langsung kita tumpuk jadi satu. Oke. Nah, jadi yang lama keluar dulu. Oh, jadi yang lama keluar dulu Iya. ya. Nah, ini dari sini sama di sebelah sini. Oke. Semuanya yang kopi matang. Ini kopi matang semua. Iya. Oke. Nah, ini biasanya berapa lama katakanlah satu karung nih disimpan? Ini prosesnya 2-3 kali keluar sih sebulan. Sebulan 2-3 kali keluar ya. Jadi cepat. Ini juga nggak sampai seminggu yang lalu Bapak datang ini penuh. Ini pas kebetulan udah ini. Oke. Tunggu pemasukan dulu. Oke. Nah, itu dengan si sumbernya itu sudah kerjasama, artinya
Jadwalnya juga harus tepat. Kita biasanya kalau kira-kira udah kurang, kita lihat udah mesti pesan, kita udah tinggal pesan. Jadi kita ada biji mentah taruh di pabrik, nanti dia yang sangrai gitu. Oke, jadi sudah Kerjasama udah lama. Sudah kerjasama, kemudian juga sudah paham jadwalnya gimana. Udah. Ya, Jadi berapa lama sih biasanya maksimum berapa lama disimpan? kalau yang ini paling seminggu sampai 10 hari aja. Ya, kalau udah lebih dari itu udah nggak. Jarang sih, kita jarang ya? sampai segitu lama. Oke, nah tapi daya tahannya sendiri kopi berapa lama Bu? Tahu nggak Bu? Sebenarnya kopi itu nggak bisa rusak. Cuma semakin lama itu cita rasanya udah berkurang, wanginya juga berkurang. Makin segar makin baik. Iya. Makin segar makin baik. Iya. Dan kalau kita udah kebiasaan minum kopi yang fresh, kalau kita minum kopi yang nggak fresh, kita udah tahu bisa. Iya. Baru saja kita belajar banyak dari Kopi Sidik Kalangjaya. Kami berharap video ini bermanfaat bagi Anda dan terus menginspirasi Anda, terutama bagi Anda yang ingin membuka usaha kopi Nusantara. Terima kasih, jangan lupa saksikan terus video-video berikutnya. Kami akan selalu menghadirkan video-video usaha Nusantara untuk menginspirasi Anda selalu. Jangan lupa subscribe dan like channel kami.